Pasti pernah ngalamin langsung, gimana rasanya tuh nyiapin proposal buat hibah, bahkan udah sampai dicek berulang kali, buat ngepastiin aja nih udah fix atau belum. Tapi kenapa bisa gagal gitu, bahkan sebelum dinilai bagian substansinya? Emang kurang apa? Ada perubahan baru kah? Lama-lama bisa nggak dapet terus nih pendanaan hibahnya kalau gini. Menarik, kita bongkar. Penyebab proposal hibah tidak lolos seleksi administrasi. Banyak kok ternyata dari rekan dosen itu tuh ngira kegagalan proposal hibah selalu aja karena bagian idenya tuh kurang kuat. Jujur, iya kan? Udah bisa dipastiin. Padahal, kalau mau ditambah realitanya, biar sadar nih kasarannya. Banyak kasus proposal tuh nggak pernah sampai di tahap penilaian substansi, karena ya emang gugur di tahap administrasi. Percuma dong berarti. Nggak sepenuhnya bener ya. Terus yang ngebuat ini jadi kerasa nyelekit sakit tuh kesalahan administrasi yang sering kali bukan soal kemampuannya aja, tapi soal ketelitian plus kepatuhan sama aturan. Dalam skema hibah nasional, standar administrasi itu bukan formalitas. Justru ini jadi gerbang awal buat nentuin apa proposal Anda tuh layak buat dinilai lebih jauh atau cuman berakhir mangkrak. Ada beberapa penyebab proposal rekan dosen tuh nggak lolos gitu. Kita cek sama-sama. Dosen pengusul nggak memenuhi syarat. Di bagian ini, pengusul sering banget nggak memenuhi kriteria minimum ditetapin. Kayak kualifikasi akademik, atau nilai sintas skor yang minimum aja itu dipersyaratkan sampai penyelenggara hibah. Format dan struktur penulisan enggak sesuai. Ini cukup sering diabaikan sama beberapa rekan dosen soal format dan struktur penulisan yang udah jelas ditentui oleh penyelenggara. Hal ini tuh ngecakup penggunaan jenis dan ukuran font yang salah, dan enggak nggunain template proposal yang udah disediain. Kesalahan kecil ini bisa berdampak besar buat proposal. Terus karena dianggap nggak memenuhi standar administrasi juga. Kesalahan pada judul, abstrak, dan kunci. Kalau sampai di bagian hitung lebih batas maksimal, kata di judul atau penyusunan kata kunci atau keyword ya, dalam bentuk kalimat panjang, pada standarnya itu harus berupa kata tunggal atau frasa. Ditambah bagian itu sering jadi identitas utama proposal dan dasar dari pengindeks dan pemetaan reviewer. Ketidaksesuaian jumlah kata. Ternyata banyak dari pengusul yang mengabaikan batasan jumlah kata pada bagian tertentu kayak pendahuluan, ringkasan, dan bagian lainnya yang udah diatur dalam buku panduan. Padahal dalam proses seleksi itu ada standar jumlah yang harus kita patuhi dan ketidaksesuaian dianggap nggak ngikutin aturan atau bahkan ditolak. Target luaran tidak sesuai dengan ketentuan. Biasanya rekan dosen itu tuh menyantumkan target luaran yang nggak memenuhi kriteria penyelenggara. Misalnya nih, menjanjikan publikasi di jurnal dengan peringkat kayak Q4 yang lebih rendah dari syarat minimal. Contoh, minimal Q3. Bisa juga enggak menyebutkan luaran wajib dan target luaran enggak realistis. Soalnya ini jadi indikator dasar apakah penelitian itu layak didanai atau outputnya udah sesuai dengan tujuan program. Kesalahan penyusunan RAB. Soal nyusun anggaran yang enggak sesuai dengan besaran pendanaan yang ditetapin atau enggak ngacu pada dasar standar biaya yang resmi, kayak standar biaya masukan atau SBM dan standar keluaran atau SBK dari Menteri Keuangan. Durasi dan jadwal penelitian enggak tepat. Biasanya ini mengusulkan durasi penelitian yang nyimpang dari ketentuan. Contohnya gini, kita mengajukan penelitian multi tahun untuk skema yang seharusnya cuma boleh monotahun. Penyelenggara hibah ngelakuin seleksi administratif secara ketat buat ngepastiin semua pengusul mematuhi aturan teknis sebelum penilaian substansi. Penyebab proposal hibah nggak lolos seleksi substansi. Kalau proposal rekan dosen lolos administrasi bukan berarti aman. Justru di tahap substansi ini kompetisi yang sebenarnya dimulai. Disinilah kualitas riset diuji bukan hanya dari ide, tapi kedalaman, kejelasan, dan relevansi. Ada beberapa penyebab utama proposal hibah nggak lolos di tahap ini dan penting untuk rekan dosen pahami betul. Metode penelitian tidak jelas. Posisi pengusul di sini tuh nggak memaparkan serinci mungkin soal metode yang digunain, instrumen pengumpulan data, teknik analisis sampai ke penetapan sampelnya. Nah, hal ini yang membuat metode penelitian dinilai lemah atau nggak jelas oleh asesor. Tidak mempunyai novelty kebaruan. Penelitian yang diajukan oleh pengusul itu cuma sebatas pengulangan penelitian terdahulu tanpa menawarkan temuan baru. Otomatis, penyelenggara hibah tuh yang hindari pendanaan buat penelitian nggak memberikan kebaruan. Topik yang diajukan terlalu umum. Buat mengajukan topik yang udah banyak diteliti oleh orang lain, terlebih kalau nggak disertai dengan aspek kebaruan yang kuat, urgensi dan dampak penelitian rendah. Nah,
Bagian ini tuh biasanya topik diajukan rekan dosen tuh dianggap kurang penting. Karena apa? Ya karena nggak berkaitan dengan isu terkini, nggak menjawab permasalahan nyata di masyarakat atau pemerintah, serta punya dampak yang sempit. Pembagian tugas tim tidak jelas. Ini paling sering terjadi ya rekan dosen. Nggak ada pembagian kerja yang jelas dan proporsional antara anggota tim, dan yang membuat rencana penelitian dinilai sulit untuk direalisasikan. Referensi tidak sesuai standar. Biasanya rekan dosen di bagian ini gunain dasar literatur yang enggak relevan dengan topik yang udah mutakhir atau kadaluarsa, atau bisa juga berasal dari sumber yang enggak kredibel. Jadi, untuk meminimalkan resiko penolakan, pengusul disarankan buat ngepastiin seluruh kriteria penilaian substansi dalam buku panduan udah terpenuhi serta menjaga estetika dan keterbacaan proposal biar mudah dipahami asesor. Terus gimana biar proposal yang mau kita submit itu udah aman tanpa penolakan lagi? Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Hal-hal wajib diperhatikan sebelum submit. Oke rekan dosen, udah masuk ke tahap ini berarti rekan dosen udah paham sama letak permasalahannya di bagian yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi sebelum menekan tombol submit, ada satu hal penting yang sering dilupain. Proposal harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem, bukan kumpulan bagian terpisah. Kita kasih tips agar rekan dosen tuh bisa meminimalisir dari kesalahan yang berujung ditolak ketika submit proposal hibah. Pastikan kriteria administrasi terpenuhi. Sebelum bicara soal kualitas, rekan dosen tuh bisa pastiin proposalnya itu lolos gerbang awal. Nah, di sini bisa ngebuat kayak semacam checklist sederhana yang isinya tuh semua syarat pengusul terpenuhi, format sesuai panduan, dan enggak ada kesalahan teknis. Pastikan kriteria substansi terpenuhi. Oke, setelah administrasi rekan dosen aman nih, baru deh masuk ke kualitas isinya. Di sini harus benar-benar teliti buat ngepasin antara metode yang jelas plus logis. Ada novelty yang kuat, topik sesuai kepakaran, dan dampak penelitian terdefinisi dengan baik. Perhatikan estetika dan keterbacaan. Ini sering dianggap sepele rekan dosen, tapi ini justru benar-benar berpengaruh itu buat nasib diterima atau enggaknya proposal yang udah disubmit nantinya. Proposal yang baik itu harus mudah dibaca, tidak terlalu padat, dan punya alur yang jelas. Hal-hal kecil kayak spasi, subjudul, dan konsistensi format perlu banget diperhatikan juga. Karena bisa ngebuat reviewer itu lebih mudah memahami proposal yang kita buat. Proposal hibah yang gagal itu bukan melulu soal idenya yang lemah, tapi ya nggak masuk ke realita yang ada. Nah, sering kali karena strategi yang dibangun dari awal itu memang belum matang gitu dari awal. Karena dalam sistem hibah sendiri ada dua hal yang harus berjalan bersamaan ya rekan dosen, yaitu patuh pada aturan, administrasi, dan kuat dalam gagasan, substansi. Kalau salah satunya aja nggak terpenuhi, ya peluang lolos juga bakal kecil banget gitu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.